Perfect. Perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan city car populer di Indonesia yang digemari banyak anak muda. Nggak salah, karena modelnya stylish dan konsumsi bahan bakarnya irit. Dan lucunya, mobil ini punya banyak julukan. Pertama, mobilnya Pucek Boy. Wah. Kedua, Brio Brak Tak Tak. Dan ketiga, ini jelmaan Honda Jazz. Nah, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan Honda Brio RS bersama Bro Marvin dari Get Rich Auto. Bro Marvin, Halo bro. Baik. punya Honda Brio RS nih. Betul, kita lagi ada stok Brio RS tahun 2020 nih. Biasanya kan premium-premium gitu. Kenapa nih? Jadi Mas salah satu alasannya karena sebenarnya gue juga pengguna Brio RS. Oh, tapi kebetulan gitu. warna gue yang warna oranye. Oh, oke. Nah ini gue demen banget mobil ini. Buat dipakai harian itu enak, dalam kota enak, buat kita jalan-jalan juga enak. Bensinnya irit banget bro, dalamnya enak. Transmisinya yang otomatis juga CVT lagi. Jadi smooth banget. Dan ini tipe yang RS, jadi speknya udah lengkap gitu loh. Gue demen banget sih mobil yang ini. Jadi di kampus-kampus banyak ya? Banyak Di banget kantor-kantor bro, juga banyak banget. Buat anak-anak muda, buat anak yang baru lulus SMA mau masuk kuliah, pakai ini enak banget. Udah nyaman, modelnya bagus, dan pastinya irit. Irit ya? Jadi nggak nguras kantong deh itu. Betul. Iya. Ini adenya dia, bukan adenya, sebenarnya saudaranya dia, varian yang bawahnya tuh. Betul. Satya itu, ada waduh. tipe Satyanya juga. Itu jadi mobil terlaris di Indonesia 2020 ya. Betul. Di umurnya dia ini tahun 2020. Yes, betul. Nah ngomong-ngomong tadi kan udah singgung nih kelebihannya. Kira-kira bisa direview sedikit bedanya sama yang Satya nih banyak nggak? Karena harganya kan beda jauh. Yes, gitu. betul. Terus Kalau- kira-kira worth it nggak buat beli ini? Kalau menurut gua dari pengalaman gua sebagai pihak showroom dan kita pernah pakai mobil ini dari yang Satya dan RS, menurut gua worth it beli yang RS tapi dengan harga second. Karena kalau kita bisa beli yang secondnya itu, kan harganya kurang lebih sama kayak Brio E yang baru, Yang baru, gitu ya? loh. Mending kita ambil yang RS aja, tapi yang second dengan tahun-tahunnya muda, Tahun misalnya muda. 2019, 2020 gitu loh. Harga tipis-tipis tapi dapatnya yang RS. Betul, harganya dekat banget sama yang E, tapi dapetnya yang RS dengan beli yang second. Oh, oke. Gitu. Ini kalau dilihat sepintas, ini udah banyak banget ya perbedaannya ya. Betul, Nggak cuma sebenarnya emblem ya. paling simpel itu kalau dari bagian luar yang paling kelihatan itu ada di pelek. Velg ya. Betul. Jadi peleknya dia udah two tone dan setahu gue ringnya emang lebih besar dibanding yang tipe E. Kalau tipe E itu masih 15 in. Kalau yang ini dia udah 16 in. Terus beda di side skirt sini juga ada perbedaan. Oke. Bentuk bumper depan juga ada perbedaan. Dan yang kalau buat di bagian belakang untuk tipe RS itu dia ada wingnya bro. Oke. Dan kalau misalnya tipe E itu nggak ada. Dan kalau di tipe RS itu dia ada tambahan honeycomb seperti ini di bagian belakang. Oh, Dimana iya. kalau tipe E itu dia lebih bulat dan polos. Polos ya. Kalau ini sisanya cuma beda di emblem aja sih. Gitu. Ini dari luar belakangnya udah keren banget ya. Keren banget gitu Iya. loh. Modelnya kelihatan mewah lah Iya. buat mobil ini. Apalagi pas setelah dia facelift ya, yang Betul, buntut diganti dari betul. setrikaan ke bulat Yes, ini. betul banget. Itu yang bikin orang makin tertarik ya. Banget betul. Iya, Gua iya. aja sendiri maksudnya gue sebagai dealer, gue aja beli mobil ini buat gue pakai gitu loh. Berarti menandakan mobil ini kan nyaman banget. Iya, iya, iya. Gitu. Interior juga banyak Oke, kan? interior kalau yang RS sama E itu ada lumayan banyak sih perbedaannya. Yang paling signifikan sebenarnya ada di bagian speedometer. Ya. Jadi speedometernya ada beda. Kalau yang RS itu dia ada tulisannya ada RS-nya. Gitu loh. Warna speedometer juga agak berbeda. Terus kedua yang bikin beda adalah di head unitnya. Jadi kalau yang tipe RS itu dia udah ada head unitnya udah model TV. Gitu loh. Dan setahu gue dia udah include dengan kamera mundur. Yeah. Which is kepake banget buat anak-anak kuliahan atau orang-orang yang masih belajar mobil dengan mobil kecil ini. Gitu loh. Nah, buat segi kenyamanannya juga dia lumayan beda. Kalau yang tipe E itu kursinya headrestnya dia fix. Oh, oke. Nah, kalau yang di tipe RS ini headrestnya dia adjustable. Jadi ya? lebih bisa nyesuaiin ke badan kalian nih. Misal kalian lebih tinggi atau lebih pendek, itu bisa di adjust. Sedangkan kalau di tipe E itu tidak bisa. Gitu loh. Iya. Kalau bagian bahan kulitnya, bahan joknya sih sama-sama Gitu aja, ya. sama-sama masih kain. Oh ya, perbedaan berikutnya kalau misalnya RS dia interiornya warnanya udah hitam dari sananya walaupun masih kain. Oh. Tapi kalau E dia warnanya coklat Coklat ya? dan lebih cenderung gampang kotor dibanding yang tipe RS. Iya, iya. Dan ini kabinnya cukup lega ya.
buat mobil yang kelihatannya dari luar sekecil ini, menurut gue ini buat masuk berlima pun masih oke banget. Masih oke. Ya, termasuk gue yang lumayan tinggi sebenarnya. Kadang-kadang gue pergi rame-rame sama teman-teman gue pas zaman kuliah juga naik Brio gitu loh. Dan masih roomy banget lah buat berlima. Gitu dan ya? nggak berasa sempit. Tenaganya juga lo nggak usah raguin lah. Ini mobil tenaganya cukup gede kok. Makanya banyak dipakai buat balap-balap juga kan, gitu loh. Tinggal pilih yang beda transmisi ya, manual ya buat balap-balap ya. Betul. Kalau misalnya buat dalam kota macet-macetan udah paling enak kita pakai Matic lah. Dan kalau misalnya di kelasnya, contohnya kita compare lah sama mobil Suzuki Ignis. Yang sama-sama kelasnya kurang lebih harganya sama, selevel juga, yang sama-sama Matic. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kalian beli Suzuki Ignis, transmisinya itu masih AMT. Jadi itu automatic manual transmission. Kalau di Brio ini kan dia udah CVT. Otomatis pergantian giginya jauh lebih smooth di CVT dibanding yang AMT. Gitu. Beda banget di sananya. Kalau misalnya di AMT pasti berasa agak nggak jedak gitu. Kalau ini kita udah nggak berasa kalau dia ganti gigi gitu loh. Smooth aja terus ya? Smooth aja terus, dan powernya ada terus gitu. Iya. Dan ini nggak salah kalau dibilang jelmaan jazz gitu, karena kelihatan kecil tapi sebenarnya cukup lapang juga ya. Banget, betul. Oke bro, lihat mesinnya ya? Boleh. Oke. Ini tapi sorry masih kotor, soalnya mobil baru masuk. Baru masuk ya? Ini kilometer 35.000 ya? Betul, masih 30 ribuan bro. Nah, tapi ini udah masih kinclong juga nih? Iya, dari orang sebelumnya masih lumayan bersih mobilnya. Tapi sebenarnya nanti kita bakal detailing lagi. Oke. Ini 1.200. Betul. Dan dikasih CVT, jadi irit banget ya? Irit banget bro. Kalau dari pengalaman gue sendiri yang udah pakai mobil ini, buat di dalam kota gue bisa sampai 1/16 sampai 1/17. Jadi 1 liter buat 17 km. Which is itu irit banget, bahkan lebih irit daripada Pajero dan Fortuner gitu. Iya. Padahal kalau dia standarnya di LCGC emang standarnya dia emang 1/20. Jadi aktualnya di jalan sekitar 19. Aktualnya karena kan kita di Jakarta macet, banyak stop and go lah. Gitu. Dan ini tenaganya lumayan. Padahal ini mirip sama Satya juga varian bawahnya. Mesinnya sama persis sama Brio Satya. Kalau di bagian mesin itu dia nggak ada beda sih sama sekali. Semuanya sama persis gitu loh. Dan ini relatif baru ya, jadi nggak kedengeran apa namanya isu-isu di mesin. Betul. Gitu. Dan ini mesin terkenal lah. Mesinnya itu tangguh gitu. Dan awet banget. Jarang banget ketemu Brio yang mesinnya problem dari pabrikan gitu. Yang lama-lama ya. Betul. Kalau jarak tempuh segitu, tahun muda berarti masih garansi pabrikan ya? Betul. Kalau garansi dari pabrikan itu biasanya 3 atau 4 tahun, atau biasa dari kilometer. Biasanya 5 kilometer sampai 50.000. 50.000 ya? Ini kira-kira 2023 lah ya, Mas ya? 2023 lah kurang lebih, sampai 2024. Tapi nggak usah takut juga kalau misalnya beli mobil di second di tempat kita, mobilnya semua bergaransi bebas tabrak, bebas banjir. Dan kita bisa kasih juga garansi untuk mesin dan transmisi selama 1 tahun. 1 tahun? Betul. Perlu nambah lagi nggak tuh? Kalau misalnya itu biasa ada tambahan biaya di 1 juta rupiah. Oh, kalau mau 1 tahun? Kalau mau 1 tahun. Yang free dari kita kasih free 1 bulan. Itu transmisi artinya kalau CVT ada masalah apa-apa, jebol segala macam, betul, angkut tuh? Betul. Dari mesin atau CVT, kalau misalnya ada problem bisa dibawa ke bengkel rekanan dari pihak ketiga ini. Gitu. Ada maksimalnya nggak? Kita nggak tahu ya, cuma dibajak. Kalau maksimum spendnya itu per bulan, setahu saya itu di 10 juta rupiah. Oh, per bulan? Betul. Maksimal ya? Maksimum coverage-nya 60 juta. 60 juta? Yes, betul. Lumayan bisa beli CVT baru. Betul, ibarat kata kita buang 1 juta, tapi kita ngamanin 60 juta. 60 juta, ya. Jadi oke banget. Ini ngomong-ngomong, engine bay-nya tuh rapi ya? Yes, termasuk rapi bro. Jadi udah di sini udah di cover plastik, di sini udah ada pen tempat buat intake masuk, di sini udah ada heat shield-nya juga, dan maksudnya mesinnya nggak berantakan lah, dan nggak kelihatan kosong gitu loh. Nggak kelihatan kosong. Mesinnya kelihatan berisi. Kalau di sini kan jaraknya lumayan. Betul, biasanya banyak yang ininya tuh nggak di cover, jadi langsung pelong aja. Cuman Honda Brio ini dia udah termasuk bagus lah, jadi udah di cover plastik juga. Dan sistem keamanannya juga udah oke banget. Dia udah ada airbag 2, terus sistem keremnya juga udah ABS. ABS ya? Mau yang tipe E ataupun tipe RS, dua-duanya udah ABS, which is oke banget. Gitu. Sekarang kita cek nih bagasinya, kira-kira akomodasinya ya. Nah ini karena yang udah facelift juga, jadi bagasi udah bisa dibuka dari belakang. Dari belakang ya? Tinggal dipencet aja. Kalau yang sebelumnya? Harus pakai kunci, kalau nggak dari depan. Dari depan. Gitu. Ya lumayan nih. Bagasi lumayan luas, dan ini bisa dilipat kursinya. Bisa dilipat ya? Bisa. Kita tinggal tarik kanan kiri, rilis gitu, bisa langsung tidur buat bawa barang. Jadi lumayan gede kalau misalnya emang mau bawa barang-barang yang gede. Gitu. Cukup lah. Iya. Tapi namanya masih jelmaan jazz nih, jadi belum
belum rata ya kayak Betul, Jazz ya. kalau Jazz dia udah benar-benar totally flat. Dan nggak split juga. Betul. Gitu. Iya, iya. Tapi ini udah cukup luas untuk Udah bawa cukup barang. banget. Iya. Betul. Mobilnya masih enak banget lah ini. Ya lumayan sih ya. Termasuk lega banget buat mobil sekecil ini. Maksudnya kita legroomnya oke. Legroomnya oke. Buat kita yang tingginya 170 cm lebih, headroomnya juga oke banget gitu loh. Gue masih ada hampir sejengkal lah di atas gitu loh. Iya ya. Jadi kelihatannya tuh sempit tapi masih ada space sedikit. Masih ada space. Dan ini posisi tadi kita duduk berdua di depan, posisi duduk kita yang nyaman di depan lah. Ini buat kita berempat di belakang oke banget. Dan buat pergi jauh pun masih nyaman. Dan bahan joknya juga lumayan ya. Iya, bahan joknya udah enak, udah empuk, kainnya juga bagus gitu loh. Oke banget. Ya. Nah ini posisi mengemudinya sporty banget nih. Yes, betul. Tapi dia belum teleskopik, dia baru naik turun aja. Baru naik turun ya. Betul. Ya simple sih. Betul. Ini ya. Tapi dashboardnya emang kelihatan keren karena ada listnya. Betul, kelihatan mewah dan list ini sebenarnya cuma ada di tipe RS. RS ya. Betul. Oh ya, sama ada perbedaan lagi kalau di tipe RS itu dia ada Twitternya. Twitter ya. Di bagian pintu. Pintu ya. Gitu. Kalau misalnya yang biasa dia nggak ada Twitternya, dia flash kosong aja. Dia taruhnya di pilar ya. Yes, betul, di pilar samping. Dan ini ya ada beberapa storage kecil buat koin di sini. Tapi di sini lumayan juga nih ada cup ada holder cup holder, terus ada tempat koin lagi, ada buat tempat kartu. Sini ada cup holder lagi buat yang di belakang. Nyaman sih. Dan setirnya juga udah ada pencatan-pencatan, misalnya buat ganti mode dari radio atau ke Bluetooth, atau mau ganti channelnya atau mau ganti gede kecilin volume, dia udah ada di setir. Jadi udah lengkap banget lah. Jadi ini salah satu daya tarik Brio ya. Betul, dan bisa dibilang this is the ultimate driving buat di Jakarta dalam kota tuh paling best menurut gua pakai Brio. Gitu ya. Betul. Gua sendiri pun sangat suka pakai Brio gitu. Buat harian. Karena paling penting bensin lah gitu loh. Bensinnya irit sekali. Walaupun gue isi Pertamax, sekali isi emang kurang lebih 300 ribuan. Cuman kita bisa pakai itu sampai gue kurang lebih 2 mingguan baru isi bensin lagi. Which is irit banget. Kalau dihitung sebulan gue cuma keluar 600 ribu buat isi bensin. Padahal gue udah pergi jauh banget gitu kan. Itu buat teman-teman. Ini bos showroom aja masih mikirin masih mikirin ya. bensin ya. Kita juga nggak boleh isi bensin subsidi. Kita harus isi bensin Pertamax atau Pertamax Turbo gitu. Iya. Oke. Ya, namanya juga Brio ya. Betul. Kelebihannya banyak banget dan satu lagi yang susah dilawan, resale value. Betul. Harga jualnya masih tinggi sekali. Masih tinggi banget. Dan termasuk nggak jauh sama barunya. Nggak jauh sama barunya. Itu yang nyakitin buat kita nih calon pemakai mobil second nih. Berapa nih depasnya? Kalau ini kita buka harga cashnya di 200 juta. 200 juta. Nego. Tapi kalau harga kreditnya di 181 juta aja. 181 juta. DP-nya berapa? Kalau ini TDP dari 32 juta aja. 30 jutaan ya? Dengan angsuran 4 jutaan untuk 5 tahun. 5 tahun? Betul. Oke. Itu ya, resale value itu ya yang paling susah dilawan sama city car lain kompetitornya. Betul. Tapi ini juga perlu diperhatiin nih. Betul. Karena nggak berarti semua kelebihan terus ada ini biasanya masalah itu ada di kaki-kaki ya. Betul, Honda itu udah ngetop lah. Kalau di Honda biasanya kakinya lebih rentan rusak dibanding brand-brand lain. Iya. Rextir juga perlu. Betul, Rextir. Bukan nggak perlu, jangan sampai lewat jalan yang sering rusak gitu ya. Sama yang paling penting kalau untuk Brio ini CVT-nya harus sering ganti oli. Betul. Rutin maintenance penggantian oli, nggak cuma mesin tapi CVT-nya juga. CVT-nya ya, jangan telat ganti, malah disarankan lebih awal diganti. Lebih awal, betul. Supaya lebih memperpanjang umur CVT-nya lah. Betul. Gitu. Karena udah punya pengalaman di Mobilio, kalau yang dipakai jorok-jorok itu pasti kena CVT-nya. Betul. Dan itu pahit. Betul sekali, betul. Makanya tadi ada garansi setahun itu dimaksimalin banget. Sangat kepake banget lah. Kepake banget ya. Oke, Bro Marvin. Terima kasih banyak nih. Thank you Bro, udah mampir ke showroom gue juga nih. Iya. Sukses buat Bro Marvin sama Get Rich Autonya. Betul. Nah, ngomong di alamatnya di mana? Kenapa Bro? Alamatnya di mana? Kalau kita ada tepatnya di Kelapa Gading, ada di Mall Belatera lantai P3 showroom Get Rich Auto, di Blok E3 sampai E6 dan Blok F3 sampai F7.
Oke. Yes. Kita buka setiap hari dari Senin sampai hari Minggu, dari jam 10 sampai jam 6 sore. Buat yang mau datang lebih pagi atau lebih sore, boleh kontak ke nomor marketing kita, yang nanti bisa ditulis di deskripsi, atau DM ke Instagram kita. Mau datang mau lebih pagi, lebih sore, boleh kita tungguin. Nggak masalah. Mantap. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.